Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jesus is mine. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian yang menyapa kita. Di hari ini ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kesukaan Allah dalam hidup kita adalah ketika kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kesukaan Allah dalam hidup kita adalah ketika kita melakukan Taurat Tuhan. Kesukaan Allah dalam hidup kita adalah ketika kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam kitab kita telah dijelaskan bahwa hukum yang utama dan terutama bagi kita adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mengasihi Allah adalah hal yang harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Mengasihi Allah adalah sama dengan mempercayakan hidup kita hanya di tangan Tuhan. Mengasihi Allah adalah sama saja dengan memberi pengharapan kita, menaruh setiap doa kita, menaruh setiap impian kita hanya di tangan Tuhan saja. Mengasihi Allah sama dengan mempercayakan apapun di tengah-tengah kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, janganlah seorang pun di antara kita mempercayakan hidup pada Allah-Allah yang ada di dunia ini. Jangan ada seorang pun di antara kita yang mempercayakan hidupnya pada kemampuannya sendiri, karena itu sama saja dengan tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dan orang yang tidak percaya pada kemampuan Tuhan dalam hidupnya sama saja dengan dia tidak mengasihi Tuhan itu. Yang kedua, tentang mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia tidaklah dapat berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa kita kasih kepada Allah, sudah pasti kita akan mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, "Jika seseorang berkata bahwa dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, sesungguhnya dia adalah pendusta." Mengapa? Karena tidak mungkin kita mengasihi Dia yang tidak kelihatan, yakni Allah, tapi kita tidak mengasihi orang yang kelihatan, yakni sesama kita manusia. Tentang kasih kepada Allah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan wujud nyatakan itu dengan cara kita mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, renungan kali ini berbicara tentang kasih kepada sesama manusia sebagai puasa sejati yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Zakaria pasal 7 mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 ditetapkan bahwa puasa yang diinginkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita bukanlah puasa tentang makan dan minum. Kalau kamu berbicara soal makan dan minum dalam puasamu, bukankah itu untuk diri kita sendiri? Demikian dikatakan dalam ayat 6. Puasa yang sejati, puasa yang baik, puasa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki kasih kepada semua orang. Kita tidak menindas janda dan anak yatim.
kita tidak menindas orang asing dan orang miskin. Sebaliknya, kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan inilah puasa sejati. Inilah wujud nyata dari kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, renungan kali ini memanggil kita semua. Jadilah menjadi orang yang penuh kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Puasa yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita adalah ketika kita menunjukkan kasih kepada semua orang, ketika kita mengasihi janda dan anak yatim, ketika kita mengasihi orang-orang miskin, ketika kita mengasihi orang-orang asing. Seperti Allah yang mengasihi semua orang, demikianlah kita terpanggil untuk menjadi pengasih bagi semua orang juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup di dalam doa, kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, supaya kami menjadi pengasih kepada semua orang, sama seperti Allah mengasihi kami. Karena itulah sesungguhnya keinginan Allah atas kehidupan kami. Ketika hidup kami melakukan apa yang Tuhan firmankan, ketika hidup kami melakukan apa yang Tuhan tetapkan, dan ketika hidup kami memenuhi hukum Tuhan yang telah Tuhan aturkan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang memperoleh kasih karunia melalui pertambahan umur di dalam rumah tangga dan juga dalam kehidupan jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih Allah melimpah atas hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap yang sakit. Bermurah hatilah Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Hari-hari kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dan anugerahi kami dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas untuk kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.